Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, alhamdulillah bisa berjumpa kembali di channel Quranic Healing. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita semua kesehatan, rezeki yang berkah, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, hidup dalam kemuliaan, dan akhir hidup husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan nikmat sehat dan nikmat rezeki berlimpah tersebut Anda bisa gunakan untuk memaksimalkan ibadah, untuk meraih ridho Allah Ta'ala, dan untuk mempersiapkan kehidupan setelah kematian, yaitu kehidupan alam kubur dan alam akhirat. Bagi Anda yang saat ini masih memiliki hutang, saya doakan semoga segera lunas dan dibantu sama Allah dalam melunasinya. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad SAW berpesan, siapa saja yang mengawali doanya dengan dua kata agung ini dan sesuai dengan tata cara berdoa yang benar, maka doa yang dipanjatkan akan diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam menjalani kehidupan, pasti seseorang akan mengalami pasang surut. Kadang seseorang mendapatkan nikmat dan kadang pula mendapatkan musibah atau cobaan. Semua datang silih berganti. Ujian setiap orang berbeda-beda tingkatannya. Walaupun jenisnya terkadang sama, mungkin kita mengalami kondisi yang sangat sulit dalam perekonomian, sulit dalam mendapatkan jodoh, sulit rezeki, masalah dalam pekerjaan, atau berbagai ujian dan masalah yang lainnya. Setiap cobaan yang kita hadapi adalah baik untuk kita, karena dengan cobaan kita bisa sadar diri untuk kembali kepada Allah. Bisa jadi kalau hidup kita selalu mulus, kita lupa sama Allah. Hingga pada akhir hidup kita, Allah hinakan kita dengan cobaan yang besar, bahkan dengan neraka yang kekal, karena selama hidup kita melupakan Allah. Apapun cobaan yang datang kepada kita, haruslah kita ambil sisi positifnya. Seperti dengan cobaan ini, kita bisa lebih dekat kepada Allah, kita bisa lebih sering berdoa kepada Allah, dan kita bisa lebih sering mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat beriman dimanapun berada, ketika kalian sudah berdoa siang dan malam, tapi kalian merasa jika doa kalian belum dikabulkan oleh Allah, sehingga mulai muncul rasa lelah menyebabkan malas berdoa, ketahuilah sahabat, Allah itu sangat suka dengan hamba yang berdoa, selalu minta kepadanya setiap waktu, setiap saat. Cara kita minta sama Allah adalah dengan terus minta mengemis, bahkan dengan cara menangis minta sama Allah. Ketika Allah belum mengabulkan doa kita, itu tandanya Allah sayang sama kita. Allah tidak mau doa kita berhenti. Allah selalu ingin mendengar tangisan kita dalam meminta. Karena Allah Maha mengetahui kapan waktu yang tepat dan bagaimana cara Allah membantu meringankan beban kita. Allah mau dari kita selalu minta, kita selalu berdoa, kita selalu ingat pada Allah di waktu sedih ataupun di waktu senang. Jangan sampai kita hanya ingat Allah di waktu sedih saja dan kita meninggalkan Allah di saat kita sedang bahagia. Ada bacaan menggunakan dua lafaz agung yang bila kita awali membacanya sebelum berdoa, maka doa tersebut tidak akan ditolak, asalkan kita selalu yakin bahwa pasti dikabulkan dan diijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW sendiri memberi jaminan, siapa yang berdoa dengan mengawali bacaan ini akan Allah beri apapun yang diminta hambanya. Dari Anas, ia pernah bersama Rasulullah SAW yang dalam keadaan duduk, lantas ada seseorang yang sholat kemudian ia berdoa,
Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa ant al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Artinya, ya Allah, aku meminta padamu karena segala puji hanya untuk-Mu. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau yang banyak memberi karunia, yang menciptakan langit dan bumi. Wahai Allah yang maha mulia dan penuh kemuliaan, yang maha hidup dan yang maha berdiri sendiri, tidak bergantung pada makhluknya. Kemudian Nabi SAW bersabda, sungguh ia telah berdoa pada Allah dengan nama yang agung, di mana siapa yang berdoa dengan nama tersebut maka akan diijabahi. Dan jika diminta dengan nama tersebut, maka Allah akan beri. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasai. Dua lafaz agung tersebut adalah Ya Hayyu, Ya Qayyum. Selanjutnya akan diberikan juga bagaimana cara menggunakan dalam berdoa dengan adab yang baik agar doa cepat diijabah. Yang pertama, memulai doa dengan memuji Allah dan bersolawat kepada Nabi SAW. Memuji Allah dengan dua lafaz agung yaitu Ya Hayyu, Ya Qayyum. Kemudian membaca solawat Nabi Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, semoga solawat tercurah kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Yang kedua, taubat dan memohon ampun kepada Allah. Caranya dengan membaca Astaghfirullah, aku minta ampun kepada Allah. Atau bacaan istighfar yang lainnya, Astaghfirullahal adzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku memohon ampunan kepada Allah yang maha agung. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Dia yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Barang siapa yang mengucapkannya, niscaya akan diampuni dosa-dosanya walaupun ia lari dari medan pertempuran. Hadis riwayat Al-Hakim. Yang ketiga, mengulang-ulang doa dan merengek-rengek dalam berdoa. Ibnu Mas'ud mengatakan, Rasulullah SAW apabila beliau berdoa, beliau mengulangi 3 kali. Dan apabila beliau meminta kepada Allah, beliau mengulangi 3 kali. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, yakin doa dikabulkan dan berprasangka baik kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam sebuah hadis qudsi, sesungguhnya aku berdasarkan pada prasangka hambaku kepadaku. Aku akan selalu bersamanya jika ia mengingatku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kelima, berdoa di waktu mustajab. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, ditanyakan kepada Rasulullah SAW, doa apa yang paling didengarkan? Beliau bersabda, doa pada pertengahan malam terakhir dan pada setiap selesai sholat wajib. Hadis Tirmidzi. Itulah tata cara berdoa menggunakan 2 lafaz agung. Yang pertama, memulai doa dengan memuji Allah dan bersolawat kepada Nabi SAW. Yang kedua, taubat dan memohon ampun kepada Allah. Yang ketiga, mengulang-ulang doa dan merengek-rengek dalam berdoa. Yang keempat, yakin doa dikabulkan dan berprasangka baik kepada Allah. Kelima, berdoa di waktu mustajab. Doa dan harapan semoga segala doa kebaikan yang dipanjatkan diijabah, dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Itu saja yang bisa disampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.